Masalah menurunnya motivasi karyawan kerap muncul di banyak tempat kerja. Teori hierarki kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan utama, dari fisiologis hingga aktualisasi diri, yang membentuk pendorong motivasi mereka. Misalnya, kebutuhan fisiologis mencakup gaji yang layak dan lingkungan kerja yang nyaman. Setelah itu terpenuhi, kebutuhan rasa aman seperti jaminan keselamatan dan kestabilan kerja menjadi penting. Selanjutnya muncullah kebutuhan sosial, yaitu kepedulian dan dukungan rekan kerja, serta kebutuhan penghargaan atas pengakuan akan prestasi. Pada level tertinggi, kebutuhan aktualisasi diri menuntut kesempatan berkembang dan tantangan baru agar karyawan dapat mewujudkan potensi penuh mereka. Bila salah satu kebutuhan dasar ini terabaikan, motivasi kerja bisa menurun. Contohnya, gaji yang tidak memadai atau kurangnya apresiasi sering membuat karyawan kehilangan fokus dan inisiatif. Dengan memahami hierarki kebutuhan Maslow, kita dapat mengetahui bahwa motivasi karyawan akan bangkit lagi jika setiap lapisan kebutuhan mereka diperhatikan secara bertahap. Upaya karyawan tetapkan tujuan dan tingkatkan diri. Setiap karyawan dapat mengambil langkah proaktif agar kinerjanya tetap baik. Pertama, menetapkan tujuan kerja yang jelas adalah kunci penting. Tulislah tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjangnya realistis. Kemudian prioritaskan langkah untuk mencapainya. Dengan tujuan yang terukur, Anda punya tolak ukur keberhasilan untuk memantau perkembangan diri. Selanjutnya, melatih diri secara konsisten sangat penting. Latih kemampuan dan disiplin diri agar selaras dengan tujuan yang telah dibuat. Sebagai contoh, apabila sulit berkoordinasi dengan tim, cobalah inisiatif sederhana seperti rapat santai atau ice breaking untuk memperkuat kerjasama. Ini merupakan strategi yang berhasil dalam meningkatkan koordinasi tim. Selain itu, evaluasi diri secara berkala adalah cara efektif mengenal dan memperbaiki kelemahan diri. Rutin menuliskan kelebihan dan kekurangan setelah setiap proyek akan membantu Anda memahami apa yang harus diperbaiki. Proses ini meningkatkan rasa percaya diri dan kreativitas, karena Anda tahu persis di bidang mana Anda harus belajar lebih giat. Dengan mengevaluasi diri sendiri, karyawan cenderung lebih gesit dalam bekerja. Kesalahan bisa diminimalisir dan kekuatan dimaksimalkan. Lebih jauh lagi, introspeksi membuat karyawan sadar akan tantangan yang belum bisa diatasi sendiri, sehingga termotivasi untuk meminta bantuan atau masukan dari rekan kerja. Umpan balik tim yang positif selanjutnya membuat penyelesaian tugas menjadi lebih memuaskan. Secara keseluruhan, kebiasaan menilai diri sendiri secara objektif akan meningkatkan kinerja, kepuasan, dan rasa pencapaian dalam bekerja. Selain upaya individu, peran manajemen sangat menentukan iklim motivasi di perusahaan. Manajemen perlu membangun budaya kerja positif yang mendorong keterbukaan, kolaborasi, dan rasa saling percaya. Organisasi dengan budaya yang sehat menjadikan karyawan merasa terlibat dan dihargai, sehingga mereka termotivasi memberikan kontribusi terbaik. Praktik umum seperti saluran komunikasi terbuka, diskusi tim reguler, dan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen. Selain itu, manajemen harus menyediakan peluang pengembangan karir, program pelatihan, mentoring, atau jalur karir yang jelas akan memenuhi kebutuhan aktualisasi karyawan. Studi menunjukkan bahwa pelatihan dan dorongan motivasi yang diberikan perusahaan berpengaruh positif besar terhadap kinerja karyawan. Dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan berkembang, karyawan merasa didukung untuk maju. Lebih jauh, manajemen juga bertanggung jawab menerapkan sistem reward dan punishment yang adil. Pemberian reward, yaitu penghargaan atau insentif yang sesuai dengan prestasi akan menaikkan motivasi intrinsik dan kepuasan kerja. Misalnya, bonus, kenaikan gaji, atau pengakuan publik akan kerja yang baik dapat menciptakan asosiasi positif antara kinerja dan penghargaan. Sebagai teori penguatan, B.F. Skinner menyatakan perilaku positif yang dihargai cenderung diulang. Dengan kata lain, reward mendorong semangat dan loyalitas jangka panjang. Sebaliknya, punishment perlu diterapkan hanya untuk menegakkan kedisiplinan dan perbaikan perilaku, dengan catatan harus dilaksanakan secara adil dan konstruktif. Jika karyawan dihukum tanpa penjelasan atau keadilan, efeknya bisa menurunkan motivasi intrinsik. Jadi, keseimbangan reward dan punishment sangat penting. Reward memberikan energi positif dan apresiasi, sedangkan punishment berfungsi sebagai koreksi ketika diperlukan. Dengan dukungan manajemen yang partisipatif, melibatkan karyawan dalam solusi dan penghargaan prestasi, budaya kerja yang sehat akan terbentuk. Karyawan akan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar dan berinovasi, selaras dengan kebutuhan aktualisasi diri mereka.
Dampaknya, produktivitas dan kinerja tim pun akan meningkat secara berkelanjutan.